pandemi tadi gitu ya. Ini kan kaitannya sebenarnya kan sama sebuah vibrasi gitu ya. Vibrasi ketika kemudian ini menjadi sebuah apa ya, vibrasi kolektif, orang pada panik semuanya gitu ya. Situasi kondisi bangsa pun bisa sangat terpengaruhi oleh hal itu. Bener, efeknya Sangat, sampai segitu. sangat. Karena kumpulan-kumpulan manusia itu akan membentuk sebuah blok terkecil, disebut dengan keluarga, Mas. Kita butuh tetap tenang di tengah gelombang, kan begitu ya, Mas Hendra ya. Karena apa? Kami pun di kedokteran mempelajari orang-orang yang tenang, terima, pasrah, cenderung lebih mudah bekerja obat itu dibandingkan orang yang panik, depresi dan penuh pertanyaan gitu, Mas. Pesan untuk teman-teman yang masih muda-muda ini gimana dong dok supaya kemudian eh tetap berada pada rule yang benar gitu, tetap bersahabat dengan masa depan gitu. Ya, yang pertama kita tidak boleh alergi dengan perubahan. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga Iya, ada. ada. Swastiastu, Dokter Ngurah Putra. Swastiastu, Mas Hendra. Ya, kita ketemu lagi setelah kemarin kita ngobrol-ngobrol cukup panjang ya, salah satunya tentang pandemik Pandemik ya. bulan 7. Tapi ngomong-ngomong ya, dokter, bulan 7 itu Amerika kan bakal nagih hutang. Kan batas waktunya udah jatuh tempo gitu ya. Dokter ini kan, Dokter Ngurah Putra ini kan termasuk salah satu dokter yang saya kenal sangat kritis gitu ya. Bahkan kemarin mewanti-wanti beberapa hal yang perlu dilakukan supaya kemudian teman-teman andai kata terjadi pandemi lagi, itu bisa selamat, tidak menjadi korban gitu ya. Nah, saya ingin sedikit minta analisanya gitu terkait dengan bulan 7 nanti itu. Gimana dok, apa yang perlu kita waspadai terkait dengan chaos, bahkan kemudian banyak orang akan kehilangan pekerjaan. Gimana dokter? Ya, jadi dari berbagai analisa, Mas Hendra ya, itu kan saat ini hampir sebagian orang terhubung dengan media sosial. Tentu mereka sudah mendengar informasi-informasi tentang megatrust lah, tentang jatuh tempo hutang, dan semua hal yang memberikan kita vibrasi negatif. Nah, sebagai seorang praktisi di kesehatan, saya justru cenderung melakukan preventif, Mas. Preventifnya apa? Kita mesti merangkul situasi itu sebagai sebuah saudara yang memang harus datang. Jadi kita tidak hanya menyukai gelombang yang tenang, tapi juga gelombang yang besar. Nah, gelombang yang besar ini, kalau kita jadikan sahabat, akan menguntungkan kita. Nah, salah satunya adalah kita mesti membatasi untuk mendengarkan informasi-informasi yang membuat kita galau gitu ya. Karena itu kan akan membuat kita, vibrasi kita akan terpengaruh, Mas Hendra ya. Yang kedua, tentu bersiap-siap Mas Hendra. Kalau kita di Bali mempunyai lumbung padi, Mas. Setiap rumah di Bali punya lumbung padi. Berkaca dari 2019, apapun yang terjadi nanti, Juli ke atas, kita harus punya yang namanya simpanan. Simpanan itu baik materi maupun non-materi. Oke, kita lanjutkan terkait dengan kita harus punya simpanan lumbung padi. Ini menarik nih, berkaca dari 2020 ya dok ya. Ya, jadi konsep lumbung padi itu, Mas Hendra, itu kan masyarakat Bali dulu itu menyimpan hasil panennya itu di lumbung padi, sehingga bisa dipergunakan 1 sampai 3 tahun ke depan. Nah, lumbung padi itu berbentuk segitiga, Mas. Segitiga mengerucut. Nah, di situ kemudian ada sebuah
pesan yang tersirat bahwasanya untuk menghadapi sebuah krisis kita perlu menyiapkan 3 hal, 3 fondasi: mental kita, fisik kita, spiritual kita. Nah, tabungan-tabungan karma kita mesti diperbanyak. Seperti banyak memberi, seperti yang Mas Hendra lakukan. Tadi pagi Mas Hendra datang ke bandara, masuk ke toilet, Mas Hendra ngasih sedekah gitu ya. Hal seperti itu mesti kita lakukan. Selain untuk menambahkan tabungan karma kita, juga untuk mempertebal otot memberi kita, Mas Hendra. Nah, dari pengalaman 2020, saya amati semakin kita memberi, baik itu tenaga, waktu, pemikiran, apalagi bisa materi, itu cenderung rezeki akan jauh lebih mengalir deras, Mas Hendra. Kalau semakin kikir, justru semakin seret. Nah, Iya, ini iya, sebuah iya. tuh fenomenologi yang kalau dijelaskan secara hukum fisika Newton tidak ketemu. Namun kalau fisika kuantum akan ketemu, gitu, Mas Hendra. Oke, oke, oke. Nah, terkait dengan banyak orang yang akan kehilangan pekerjaan itu, yang menyebabkan itu apa, dokter? Ini kan riset besar, riset global ya. AI, kemudian penggunaan robot tidak bisa lagi dihindari, Mas Hendra. Kami pun para dokter mengalami hal itu. Tadi pagi saya mendengar di Instagram ada seorang dokter yang usianya 40 tahun mengeluh. Kami saat ini tidak lagi bisa bekerja gitu. Kenapa? Karena pasien saat ini sudah berkonsultasi langsung dengan AI. Mereka bisa langsung membeli obat dan hanya bertemu dengan dokter bila mana menurut mereka perlu sekali. Dan angka kesakitan itu kan boleh dikatakan yang membutuhkan diagnosa lebih dalam itu ke rumah sakit kan sangat sedikit populasinya, Mas Indra. Sehingga harus hati-hati saat ini, harus waspada. Seorang cendekiawan sekelas dokter pun tidak akan luput dari pengaruh AI gitu. Jadi akan banyak kehilangan, tidak hanya dokter, teller bank, kemudian pramu saji, kemudian konten creator dengan AI sekarang juga mengalami ancaman. Kemarin teman saya seorang arsitektur juga terancam. Sekarang dengan prompt saja mereka sudah bisa membuat sebuah gambar arsitektur 3 dimensi gitu. Jadi kan gimana persaingannya sekarang tidak lagi dengan sesama kita tapi dengan Iya, AI gitu. Nah, jadi menjadi wajar bila momentum riset ini dipergunakan oleh para pengusaha untuk mengurangi biaya operasionalnya. Kita pengen model interior yang bagaimana aja bisa nyuruh AI gitu Bisa, ya. bisa. Oke, berarti pesan untuk teman-teman yang masih muda-muda ini gimana dong dok supaya kemudian eh tetap berada pada rule yang benar gitu, tetap bersahabat dengan masa depan gitu. Ya, yang pertama kita tidak boleh alergi dengan perubahan. Kita harus memeluk perubahan ini sebagai sebuah kenisbian, suatu kepastian. Yang Iya. kedua, kita harus masuk kepada suatu komunitas yang positif, seperti komunitas ngaji Rosso, komunitasnya Abudan Revolution itu sangat bagus sekali, bagus dan murah. Kenapa? Saya sudah mengikuti banyak pelatihan teman-teman ya. Ini termasuk yang sangat sangat baik gitu ya. Saya rekomendasi ya. Yang ketiga, teman-teman harus mempelajari skill baru, AI salah satunya. Kemudian belajar tentang bagaimana bersahabat dengan teknologi. Kemudian yang kelima, berkolaborasi, perbanyak kolaborasi karena saat ini mustahil kita bisa maju tanpa kolaborasi gitu. Nah, disitulah kemudian terjadi transfer knowledge, transfer energi, transfer vibrasi yang menyebabkan kita memiliki pencapaian yang seperti yang kita harapkan. Oke, oke, oke. Dokter, kembali lagi soal apa tuh namanya pandemi tadi gitu ya. Ini kan kaitannya sebenarnya kan sama sebuah vibrasi gitu ya. Vibrasi ketika kemudian ini menjadi sebuah vibrasi kolektif, orang pada panik semuanya gitu ya. Situasi kondisi bangsa pun bisa sangat terpengaruhi oleh hal itu. Bener, efeknya Sangat. sampai segitu. Sangat. Karena kumpulan-kumpulan manusia itu akan membentuk sebuah blok terkecil. Disebut dengan keluarga, Mas. Kumpulan keluarga ini membentuk suatu bangsa. Jadi kalau per individu yang terkumpul dalam keluarga itu panik, depresi, negara juga depresi. Gampang orang-orang yang ingin memanfaatkan kita, kemudian mengarahkan kita hal-hal negatif jadi gampang. Oleh karenanya kita butuh tetap tenang di tengah gelombang, kan begitu ya Mas Hendra ya. Karena apa? Kami pun di kedokteran mempelajari orang-orang yang tenang, terima, pasrah cenderung lebih mudah
bekerja obat itu dibandingkan orang yang panik, depresi dan penuh pertanyaan gitu, Mas. Ada nggak dokter apa tanda-tanda real gitu? Ada berapa tanda gitu bahwa memang Republik ini sedang nggak baik-baik saja gitu. Potensi chaos itu memang benar-benar akan terjadi gitu. Tanda-tanda yang dilihat dokter secara kritis apa? Ya, kalau saya Mas Hendra sebagai seorang dokter, saya akan melihat negara ini sebagai sebuah sistem seperti tubuh saya. Nah, saya saat ini melihat bahwa sistem secara pusat dalam hal ini pemerintah itu tidak bisa merespon pesan-pesan yang dikirim oleh sel-sel tubuh. Misalkan ada sel tubuh kita sakit, harusnya nyeri dong sampai atas. Ini Iya. tidak nyampe. Jadi komunikasi antar sel, komunikasi antar lembaga di Indonesia ini tidak nyambung, Mas. Sehingga apa? Sesuatu pesan yang dari ujung, misalkan contoh jari kita luka, itu nggak sampai ke pusat. Sehingga luka ini lama-lama menjadi besar, gangren, dan harus diamputasi. Nah, ini yang kemudian kita perlu mengembalikan kembali ke budaya. Kita terlalu terbawa oleh budaya luar, sedangkan kita punya budaya sendiri, di mana budaya inilah kemudian menjadi neurotransmitternya, menjadi komunikator antar sel kita. Jarang ada pemimpin yang mau berkomunikasi dengan hatinya. Jadi kita selalu mengandalkan high tech, tapi kekurangan sekali dengan high touch-nya, kurang dengan touch itu, Mas Hendra. Nah, dari potensi tersebut, saya melihat tubuh pun bisa rusak gara-gara itu. Jadi contohnya kita makan, tapi pankreas kita tidak bisa memberitahu tubuh bahwa gula sudah banyak nih. Akhirnya terjadi diabetes. Nah, negara kita bisa begitu, Mas Hendra. Bisa terjadi diabetes kronis kalau tidak ditangani, gitu. Oke. Nah, oke, Dok. Aku sekarang pengen masuk ke sesuatu yang lagi happening gitu ya, terkait dengan manifesto gitu ya. Terkait dengan manifestasi, bagaimana kemudian teman-teman itu pengennya itu ketika ada cita-cita itu bisa diwujudkan dengan mudah, santai, dan menyenangkan gitu ya. Tapi ternyata banyak hambatan, nggak tahu apa yang menyebabkan hal itu semua gitu. Aku pengen dokter sharing terkait dengan pengalaman-pengalamannya melakukan manifestasi gitu. Tadi sempat kan, wah cukuplah dipakai beli 500 gram emas gitu ya. Iya, Nah, Mas Hendra. sharing aja dokter, bagaimana kemudian itu terjadi gitu, dan yang dilakukan dokter apa saja supaya kemudian menjadi inspirasi yang bisa menggerakkan teman-teman gitu untuk hidup lebih baik gitu, Dok. Baik, terima kasih Mas Hendra. Mungkin saya akan bercerita dulu tentang bagaimana saya bertemu dengan manifestasi ini. Jadi ketika saya pulang dari kuliah di Surabaya, Mas, itu kakek mengumpulkan kami. Tepatnya saya dan aji-aji itu ayah gitu ya. Di situ karena bloodline kami itu kan dari dulu sampai sekarang itu selalu ada di jalur kerajaan, Mas. Jadi salah satu bloodline kami itu I Gusti Ngurah Rai, Mas, yang diabadikan menjadi nama bandara saat ini. Nah, kakek ini, putra beliau ini, kemudian bicara, kalau eyang kamu itu berjuang untuk kemerdekaan, kami, kakek, berjuang untuk budaya. Karena beliau seorang penari dan sudah keluar negeri, banyak mengenalkan budaya. Apa yang kamu bisa kontribusikan? Waktu itu saya nggak bisa jawab dong, bingung. Akhirnya beliau memberi ide. Saya 75 tahun mencoba untuk menyatukan keluarga besar ini tidak bisa. Boleh nggak kamu bantu kami untuk menyatukan itu? Nah, di sini ada sebuah permintaan, Mas, menyatukan keluarga. Kenapa? Karena memang sudah 75 tahun tidak bisa disatukan. Ada aja friksi-friksi yang menyebabkan itu ya. Apakah dia itu putri selir, pewaris dan sebagainya. Nah, kemudian saya karena berdasarkan cinta kasih kepada kakek, Mas, ingin membalas, saya tidak punya kepentingan apa-apa. Jadi saya bekerja tanpa beban, dalam waktu 6 bulan saya berhasil menyatukan mereka, Mas. Dan membuat sebuah rapat besar yang awalnya kami hanya mengundang 500 orang, yang datang 2.000 orang. Dari situ saya berpikir bahwa, oh ternyata kalau kita
melakukan sesuatu dengan cinta yang besar, itu memberikan kita energi yang luar biasa. Yang kedua, saya tidak terikat dengan hasilnya, Mas. Yang saya sangat terikat adalah pada prosesnya. Itu. Kemudian yang ketiga, saya lakukan itu dengan sangat intens, Mas. 6 bulan saya beri waktu diri saya. Jika setelah 6 bulan tidak bisa, berarti bukan saya orangnya. Jadi kita harus berikan diri kita waktu. Nah, di situ saya harus merilis dulu mitos-mitos yang ada ketika tujuan itu ingin dicapai. Satu, keluarga ini susah disatukan. Iya. Yang kedua, keluarga ini penuh dengan permusuhan. Ketiga, keluarga raja itu memang nggak bisa disatukan. Nah, ketika ketiga mitos ini saya hilangkan dari diri saya, benak saya, itu akhirnya terilis, Mas. Mudah, pintu demi pintu terbuka. Nah, itu satu. Jadi itu manifestasi untuk mewujudkan suatu visi dalam organisasi. Nah, sekarang bagaimana visi untuk finansial gitu ya. Teman-teman kan banyak yang tertarik masuk itu karena suatu musibah finansial. Nah, saya sebagai orang yang dididik di pegawai negeri, Mas, keduanya pegawai negeri, tidak luput dari suatu premis. Kalau tidak minjem nggak punya gitu ya. Kalau nggak minjem nggak punya. Akhirnya pada awal-awal itu kami harus mencicil rumah, Mas, di mana hutang itu harus dibayar tiap bulan. Nah, ketika kami menggunakan ilmu manifesto tradisional ini, kami kemudian lemparkan itu bukan untuk diri kami, tapi untuk anak-anak. Jadi bagaimana anak-anak ini tidak mewarisi hutang. Jadi nawaitunya saya buatkan jauh sekali. Yang kedua, saya tidak ingin anak-anak itu terbebani ini. Akhirnya kita bekerja dari 10 tahun rencana untuk membayar itu, di tahun ke-7 kita sudah lunas. Itu kenapa? Karena kita baru mulai bermanifestasi tahun ke-5. Belum bisa melepas dari premis. Kalau nggak ngutang nggak punya. Jadi kita betul-betul bangga dengan hutang gitu. Padahal kita diberikan sebuah pemandangan. Ada kok membeli aset tanpa hutang gitu. Nah, setelah itu keterusan, Mas. Keterusan, saya tetap lakukan itu. Akhirnya terjadi quantum jam, quantum leap lah. Lompatan yang sangat luar biasa sekali. Di tahun 2015 kita masih baru mulai. Di 2019 sudah selesai. 2015 juga istri kita sekolahkan spesialis penyakit dalam, Mas. Itu kita semua. Tanpa minta kemana-mana. 2019 lulus, COVID. COVID, kita manifest lagi. Akhirnya terkumpul beberapa aset, kita nol hutang dari 2019. Kemudian kita lakukan lagi secara rutin, Mas. Sehingga di tahun 2023 itu, gara-gara menulis, akhirnya terbuka undangan untuk saya ikut menjadi pengusul Fakultas Kedokteran. Nah, Bali kan sudah ada 3 fakultas kedokteran. Nggak mungkin tambah lagi 1, waktu itu nggak mungkin. Sudah diumumkan. Saya gunakan lagi ilmu manifesto ini. Singkat cerita, berhasillah itu menjadi Fakultas Kedokteran ke-4, Mas. Oke. Nah, karena saya pengusungnya dengan kekhususan etnomedicine, langsung lanjut jadi dekan. Nah, jadi kalau dicari runut nih, tidak mungkin usia 39 tahun jadi dekan Fakultas Kedokteran. Paling muda lah ya. Paling muda. Dari 122 Fakultas Kedokteran di tahun 2023, saya paling muda, Mas. Dan belum punya jabatan fungsional apa-apa. Nah, disitulah kemudian manifesto itu melampaui dari akal berpikir kita. Nah, itu kemudian saya lanjutkan lagi, saya gulung kembali. Ini kan saya sekarang di Denpasar nih, tidak di Kelungkung lagi. Gimana kalau saya ingin menarik rumah nih? Itu kalau harga rumah itu, Mas, kalau saya kumpulkan gaji berdua dengan istri, itu 20 tahun baru terkumpul, Mas. Itu pun kalau tidak dibelanjakan. Nah, setelah kita terus rasakan perasaan seolah-olah kita sudah mendapat itu setiap hari, Mas. Akhirnya di awal 2024 kita dapat itu. Kita dapat suatu proyek yang sangat boleh dikatakan besar, namun untuk melakukannya kita betul-betul minim energi, Mas. Istilahnya itu sangat-sangat mudah untuk dilakukan. Nah, itu sudah berhasil untuk men-take over satu aset senilai 20 tahun itu, Mas. Plus langsung aksesoris di dalamnya, Mas, termasuk kendaraan gitu ya. Jadi manifestasi ini betul-betul akhirnya
sangat berdampak. Jadi saya gunakan ke banyak sisi, Mas. Mencari parkir, kemudian mencari tiket, semua. Ternyata konsep energi itu bisa digunakan untuk semua aspek. Ya, Dok, sebelum dilanjutkan lebih detail gitu ya tentang konsep manifestasinya gitu ya. Katanya kan ini manifesto tradisional gitu kan. Itu kan perlu untuk kemudian nanti dielaborasi gitu.